Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum materi hari ini kita lanjutkan, saya akan mengulang kembali materi minggu yang lalu, yaitu tentang kaidah kebahasaan novel sejarah. Semoga materi minggu yang lalu sudah kalian pahami. Anak-anakku, karena PJJ masih diperpanjang sampai 30 September, marilah kita berdoa semoga COVID segera hilang dari bumi pertiwi ini dan KBM bisa normal kembali. Kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang makna kias dalam novel sejarah dan nilai-nilai sastra novel sejarah. Makna kias dalam novel sejarah itu terdiri dari makna kias atau ungkapan dan peribahasa. Kita bahas yang pertama, makna kias. Tujuan penulis menggunakan makna kias dalam novel sejarah yaitu untuk membangkitkan daya hayal atau imaji pembaca saat membaca novel, serta memperindah cerita. Makna kata kias adalah makna kata atau kelompok kata yang bukan sebenarnya, melainkan mengiaskan sesuatu. Perhatikan contoh di bawah ini. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Nah, kalimat tersebut ada satu makna kias, yaitu terpukul hatinya. Artinya sangat sedih. Contoh yang selanjutnya, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istri menyelenggarakan pemerintahan? Tulang punggung artinya sandaran atau kekuatan. Contoh yang ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku artinya diam saja. Pengarang novel sejarah selain menggunakan makna kias, juga menggunakan peribahasa, baik berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Nah, apakah itu peribahasa? Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan, atau perumpamaan. Peribahasa biasanya menggunakan kiasan untuk menggambarkan maksud tertentu. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Contoh, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kerto toto raharjo. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Anak-anakku, peribahasa di atas yaitu gemah ripah loh jinawi kerto toto raharjo. Ini merupakan peribahasa Jawa yang artinya hidup makmur, aman dan tentram. Ini pada zaman Majapahit. Contoh selanjutnya, singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Peribahasa ameng-ameng nyawa merupakan ungkapan dalam budaya Jawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Anak-anakku, itu contoh
makna kias dan peribahasa dalam novel sejarah. Untuk contoh yang lain silahkan dibaca novel sejarah yang banyak sekali ungkapan dan peribahasa baik dalam Majapahit atau novel yang lainnya. Kita lanjutkan pelajaran ini yaitu dengan nilai-nilai dalam novel sejarah. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai novel sejarah? Itu nilai-nilai sastra. Nah, nilai-nilai ada banyak sekali tergantung sumber yang kalian baca. Menurut BSNP, nilai sastra dibagi 4. Menurut buku yang lain ada banyak, ada 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, yang kita bahas hari ini hanya ada 5 nilai saja. Yang pertama yaitu nilai budaya. Adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri di sela baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Erlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Anak-anakku, itu contoh kutipan nilai budaya. Nilai budaya apa yang dapat kita temukan dalam contoh teks tersebut? Yaitu bahwa nilai budaya orang Timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatu dihubungkan dengan alam. Nah, ini contoh dalam kalimat, bila ia meneruskan langkahnya, semuanya saja jalan besar yang dilaluinya sampai berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah terik matahari. Nah, ini melambangkan bahwa orang Timur dalam mengerjakan sesuatu tidak terburu-buru. Nilai budaya masih banyak, contohnya tidak hanya teks ini. Silahkan kalian cari contoh nilai budaya di teks yang lain. Yang kedua, yaitu nilai moral atau nilai etika. Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatika tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, Kepala Desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian darinya yang tak berani mendirikan keadilan. Nah, anakku, contoh nilai moral di atas yaitu ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Nah, itu contoh nilai moral. Sehingga anak-anakku, kalian harus mempunyai nilai moral yang baik. Nah, nilai moral dibagi 2, nilai moral yang positif dan nilai moral yang negatif. Nilai moral positif yaitu nilai moral yang membela kebaikan, sedangkan yang negatif yaitu yang bernilai kurang baik. Jadi kalau kalian tidak berani membela kebenaran termasuk nilai moral yang negatif. Tetapi kalau berani membela kebenaran
termasuk nilai moral yang positif. Selanjutnya yaitu nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan pada nilai-nilai agama. Jadi nilai agama ini tidak bisa disamakan dengan budaya. Nilai agama ada aturan dalam agama. Sedangkan nilai budaya yang di atas tadi itu ada kaitannya dengan kebudayaan suatu daerah. Jika nilai budaya dan nilai agama digabung, maka tidak akan ketemu. Contoh nilai agama di bawah ini. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Nah, anakku, kutipan di atas termasuk mengandung nilai agama, yaitu rakyat berdoa sesuai agamanya. Nah, sesuai agamanya. Jadi yang beragama Buddha berdoa sesuai ajaran Buddha. Yang Siwa sesuai dengan ajaran Siwa maupun yang Hindu. Nah, mengapa di sini Islam tidak ada? Karena tahun itu Islam belum masuk ke Indonesia. Sehingga hanya ada agama Siwa, Buddha maupun Hindu. Selanjutnya yaitu nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian besar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu. Nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang. Jadi nilai sosial ini nilai yang ada kaitannya dengan kemasyarakatan. Contohnya ini menyumbang atau menjenguk orang sakit atau memberikan bantuan kepada orang lain. Ini contoh nilai sosial. Selanjutnya nilai estetis atau nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan. Baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Nilai estetis dalam kutipan di atas yaitu terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik penyajian cerita yang digunakan adalah deskriptif. Teknik deskriptif ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Anak-anakku, itu tadi materi pada hari ini. Kita lanjutkan tentang tugas yang akan kalian kerjakan karena bab 2 selesai pada hari ini, yaitu kalian saya suruh membuat novel sejarah pribadi. Nah, artinya apa? Artinya Anda boleh membuat sejarah Anda saat kalian kecil atau masa SD atau masa SMP atau masa SMA. Sebetulnya novel itu kan dari inti atau
cerita novel itu ada perubahan nasib tokohnya. Maka saya harapkan kalian bisa membuat novel sejarah pribadi kalian, tetapi tidak fakta secara keseluruhan. Jadi faktanya hanya sedikit, yang banyak yaitu imajinasi kalian. Imajinasi kalian diperoleh dari kisah kehidupan Anda sehari-hari. Nah, ketentuan tugas ini yaitu setiap orang membuat maksimal 8 paragraf. Saya ingatkan hanya 8 paragraf. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Yang kedua, strukturnya lengkap. Ada 6 struktur yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Yang ketiga, ada kaidah kebahasaan. Nah, di sana ada 7 buah, misalnya ada 4 atau 5 diperbolehkan. Tidak harus lengkap. Yang harus lengkap yaitu strukturnya. Yang keempat, ada makna kias dan peribahasa. Ini masing-masing 2 makna kias dan 2 peribahasa dalam 8 paragraf. Yang kelima, ada nilai-nilai sastra. Nah, kalau tadi ada 5 nilai sastra, saya harapkan paling tidak ada 2 nilai sastra. Dikumpulkan minggu keempat bulan September tahun 2020, yaitu pada hari Rabu, karena kelas 12 itu minggu keempat pada hari Rabu. Satu kelas dijadikan satu seperti tugas membuat surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku, sebelum saya akhiri, saya akan mereview tugas yang telah kalian kumpulkan, yaitu menganalisis surat lamaran pekerjaan yang kalian temukan dari berbagai sumber dan memproduksi surat lamaran kerja. Nah, ternyata ada yang membuat sangat bagus, nilainya maksimal, tetapi ada yang hanya ditempelkan, tidak dianalisis. Untuk itu, tugas yang kedua ini saya harapkan semuanya membuat yang sebaik-baiknya. Saya ulangi, novel ini fiktif, sehingga tidak fakta secara keseluruhan. Selanjutnya untuk minggu depan, yaitu 7 September, kita adakan ulangan harian kedua, bab 2, yaitu novel sejarah. Harapan saya tidak ada yang izin. Nah, kalau ulangan harian pertama kemarin, masih banyak yang izin atau tidak ikut ulangan, maka ulangan kedua harapan saya tidak ada yang izin, sehingga semuanya mengikuti ulangan harian. Anak-anakku, saya akhiri sampai di sini. Jaga kesehatan, semangat belajar, semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.